Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Nats khotbah yang tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, ada ungkapan dari presiden pertama kita mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarahnya. Kata-kata bijak ini mengingatkan kepada satu bangsa bahwa ada satu peristiwa di masa lalu yang tidak pantas dilupakan. Karena di masa lalu peristiwa tersebut ada satu hal sebagai dorongan dan motivasi untuk setiap generasi yang meningkatkan bagaimana nenek moyang mereka berjuang, bagaimana nenek moyang mereka berharap supaya keluar dari perhambaan, dari perbudakan, mengangkat harkat martabat menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hal inilah yang harus diingat setiap generasi kepada generasi lain melalui nilai-nilai yang ditanamkan terhadap generasi berikut. Saudaraku, dalam hal ini, nats khotbah ini mengingatkan kembali bangsa Israel pernah diperhamba, diperbudak di Mesir. Ratusan tahun mereka diperhamba, diperbudak.
Tetapi dengan peranan Tuhan melalui tangan Musa, bangsa Israel dikeluarkan dari perhambaan dan perbudakan karena Allah mengingat najarnya terhadap nenek moyang mereka Abraham. Maka peranan Tuhan Allah mengeluarkan mereka melalui tangan Musa berhasil melewati Laut Tiberias. Selama 40 tahun mereka harus menjadi bangsa pengembara, bangsa musafir, bangsa nomaden. Dan semua keberhasilan ini adalah peranan Tuhan Allah dalam kehidupan nenek moyang mereka. Dan Allah mengingatkan terhadap Musa, apabila bangsa ini telah sampai di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah setelah pasca keluar dari perbudakan, Tuhan Allah berkata dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Saudara-saudara, ada dua peristiwa yang perlu kita lihat dalam nats ini, supaya kita juga sebagai generasi sekarang dapat mengerti, memahami dan mengimani serta mengamini bagaimana peranan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel melalui tangan Musa yang mengeluarkan dari perhambaan dan perbudakan. Dalam konteks ini, kedua hal ini sesuai dengan Imamat pasal 23 yang telah kita dengarkan. Yang pertama tentang perayaan Pondok Daun, pesta parlape-lapean dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Ibrani, bahasa asli disebut Sukkot atau Tabernakel, yang artinya hari raya Yahudi, ucapan syukur bagi Israel atas hasil panen selama 7 hari, yang disebut pada bulan purnama, yaitu sekitar kalender Masehi sekarang September Oktober atau 15 Tishir menurut kalender Yahudi. Perayaan ini adalah salah satu dari 3 hari peziarah orang Yahudi selain Shavuot dan Pesach. Pada perayaan ini umat Yahudi berziarah di Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan. Perayaan pesta Pondok Daun, pesta parlape-lapean,
setiap keluarga Yahudi membangun sebuah pondok berdinding 3 dan memiliki atap yang terbuat dari ranting palem dan dedaunan. Pondok-pondok tersebut disiapkan untuk menyambut 7 tamu mistis, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud, yang dipercaya akan datang ke pondok yang dibuat itu selama festival berlangsung. Kaum Samaria memiliki cara yang lebih sedikit berbeda dengan merayakan hari raya ini. Mereka membangun pondok atau sukkah dalam bahasa asli di dalam rumah mereka. Selain itu, sukkah yang mereka bangun tidak memiliki dinding, melainkan hanya atap, tempat menggantungkan buah-buahan dari hasil panennya. Yang kedua, saudara-saudara, hari raya roti yang tidak beragi adalah sebuah hari raya orang Yahudi yang dirayakan selama 7 hari sehabis Paskah. Selama 7 hari tersebut, orang Yahudi memanggang roti tanpa memakai ragi, sebagai peringatan akan pembebasan orang Ibrani dari perbudakannya di Mesir. Ini jelas disaksikan dalam Keluaran pasal 20 ayat 14 sampai yang ke-20. Demikian juga dalam Perjanjian Baru dalam Matius pasal 26 ayat 17. Saudara, dari kedua penjelasan di atas, semuanya mengingatkan kepada sejarah di masa lalu yang diperbuat oleh Tuhan. Maka tidak salah ungkapan yang di atas, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarahnya. Saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi juga sekarang, sebagai bangsa, anggota gereja, kita juga harus mengingat sejarah, termasuk bangsa yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan kita yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk merebut supaya kita menjadi bangsa yang berdaulat dan hak-hak politik kita, hak-hak perekonomian kita dapat kita pakai sebagai bangsa yang berdaulat. Demikian juga kita sebagai warga gereja. Di abad 18 dan 19, 1,5 abad yang lalu, bahwa bangsa kita adalah melalui nenek moyang kita hidup di kegelapan, terisolasi, di kebodohan. Tetapi kita harus melihat satu sejarah yang luar biasa melalui peran dan kasih Tuhan terhadap misionar-misionar yang telah melakukan misinya di setiap bangsa, termasuk
kita sebagai bangsa Batak. Supaya kita lepas dari keterkungkungan, kegelapan, kebodohan, terisolasi, dan harkat martabat kita diangkat oleh kasih Tuhan melalui kabar baik firman-Nya 1,5 abad yang lalu. Ini tidak dapat dilupakan oleh siapapun, termasuk generasi-generasi muda sekarang. Bahkan dalam catatan saya, secara khusus harkat martabat bangsa kita, dan lebih khusus lagi sebagai bangsa Batak, apabila ada pertanyaan, mana yang lebih dahulu maju? Apakah gereja melalui kabar baik yang dipakai Tuhan, misionar-misionar dari Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika, daripada bangsa kita ini? Dalam sejarah gereja Batak, tahun 1824, RMG telah bekerja di Bunga Bondar, Tapsel dahulu. Sementara bangsa kita baru merdeka 1945. Maka kita harus bersyukur bahwa kabar baik firman Tuhan melalui kasih Tuhan, melalui tangan para misionar, itulah yang mengangkat harkat martabat kita. Kita keluar dari kegelapan, kebodohan, terisolasi, dan ketertinggalan. Akhirnya bangsa kita dapat bersaing, termasuk sekarang di dunia global, dan di masa internet, media sosial, kita dapat menguasai, kita dapat bersaing. Sejarah ini tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Sama seperti bangsa Israel, yang ratusan tahun mereka diperbudak di tanah Mesir, tetapi karena peranan kasih Allah melalui tangan Musa, 40 tahun mereka berkelana sebagai bangsa pengembara, musafir, nomaden. Maka Tuhan ingatkan hal itu melalui pesta pondok daun dan pesta tanpa ragi, hanya untuk mengingatkan supaya mereka tetap ingat apa peran Tuhan dalam bangsa itu, apa peran Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita saat ini, generasi-generasi sekarang, dan termasuk generasi-generasi kita, apa peran Tuhan melalui kabar baik yang telah dibawa para misionar-misionar, yang dibawa oleh gereja sekarang, bahwa kita harus bersyukur mengingat secara itu. Kita dapat bersaing, kita dapat maju, dan kita dapat menguasai. Jangan pernah lupakan sejarah itu. Saudara-saudara, apabila dalam satu generasi melupakan sejarah ini, sama seperti kehilangan pondasi. Kita dapat bayangkan satu bangunan yang pondasinya yang tidak kuat. Bahkan dalam filosofi orang Batak, salamat dasar segaluhutan. Mungkin generasi-generasi yang lahir tahun 90-an ke atas, hal ini tidak lagi dilihat. Ibarat padi yang telah dipotong, dibulatkan dulu. Itulah luhutan. Harus kuat pondasinya supaya tidak tumbang. Dan filosofi ini dipakai oleh nenek moyang kita. Bangunan juga demikian. Apabila pondasi tidak kuat, bangunan itu akan segera mungkin akan roboh berkeping-keping.
kehidupan juga demikian. Maka perlu sejarah itu kita ingatkan, termasuk kita sendiri, baik sebagai bangsa ini, supaya jangan kita rusak bangsa kita sendiri, jangan kita rusak diri kita sendiri, jangan kita rusak gereja kita sendiri. Tetapi mari kita bangun bangsa kita ini. Sama seperti pertanyaan daripada John F. Kennedy tahun 63 sebelum dia tertembak. Jangan tanya saya, apa yang harus saya perbuat kepada bangsa ini, tapi tanya dirimu, apa yang harus kau perbuat kepada bangsamu. Ini juga tanya dirimu, apa yang harus kau perbuat demi bangsamu. Tanya dirimu, apa yang harus kau perbuat kepada gerejamu. Tanya dirimu, apa yang harus kau perbuat kepada agamamu. Dan jangan pernah yang benci terhadap yang berbeda dengan dirimu, tapi tanya dirimu bahwa dia itu manusia dan perbedaan harus disyukuri. Inilah yang harus mengingat sejarah, karena merebut perjuangan terangkatnya harkat martabat. Tidak ada pertanyaan di sana, you dari mana? Agamamu dari mana? Tetapi dalam perbedaan kita bersatu, berjuang, pegang tangan. Demikian juga Tuhan mengingatkan hal itu, supaya mereka melalui pesta-pesta Pondok Daun, pesta Paskah, pesta Pentakosta, dan pesta memakan roti tanpa ragi. Bukan soal pestanya, tetapi Tuhan mau mengingatkan bahwa peran Allah, kasih Tuhan menyelamatkan mereka, mengangkat harkat martabat mereka, supaya para generasi-generasi tidak pernah lupa akan kedekatan Tuhan dengan nenek moyang mereka, sampai kepada mereka sendiri, sampai kepada kita sendiri saat ini. Saudara-saudara, marilah kita yang pertama mengingat sejarah itu sebagai warga negara, sebagai warga gereja, termasuk karena saya pendeta HKBP. Mengingat sejarah HKBP pada tahun 1939 meletusnya Perang Dunia Kedua. Para misionar-misionar dari Jerman harus ditangkap, dipulangkan. Maka HKBP harus mandiri. Dan Opui Emeritus almarhum Pendeta Cassianus Sirait harus berjuang. Tetapi karena kasih karunia, kuasa Roh Kudus, hal itu dapat berjalan walaupun tertatih-tatih. Yang dilanjutkan dengan Opui Paulus Emeritus almarhum Pendeta Justin Siombing dari 42 sampai 62 dan seterusnya. Kemandirian ini harus kita lihat ada unsur politis masuk terhadap gereja, supaya gereja juga terlibat dengan hal itu. Maka sejarah ini harus mengingatkan kepada kita, karena tahun-tahun ini juga tidak terlepas gereja dari pilkada-pilkada ini. Maka bijaksana untuk melihat itu, supaya jangan langsung melibatkan diri, tetapi gereja mendoakan siapapun pemimpin harus betul-betul pemimpin yang betul-betul disinari, diinginkan, sama seperti Allah menginginkan dari sejarah Daud sampai kepada Mesias, yang sungguh-sungguh membangun rakyat, yang sungguh-sungguh peduli terhadap pembangunan bangsa, bukan kantong keluarga, partai dan golongannya, bukan. Diingatkan sejarah ini melalui gereja, supaya politis-politis ini tidak masuk yang kotor, tetapi sungguh-sungguh yang membangun bahwa gereja agama mitra daripada pemerintah, bahwa gereja menyinari, menggarami. Saudara-saudara,
di dalam pelaksanaan perayaan Pondok Daun. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita sekarang, di dalam bergereja sekarang, bahwa bangsa itu diingatkan pernah menjadi bangsa pengembara setelah lepas dari perbudakan 40 tahun lebih. Termasuk juga dalam perayaan pesta Pondok Daun ini, untuk mengingatkan hasil panen. Memang pada saat itu masih orientasi pertanian, tetapi dalam situasi dan kondisi kita saat ini bergereja, ada umat yang petani di sawah, di darat, ada yang pedagang, ada yang bekerja di badan usaha milik daerah BUMD, ada yang bekerja di badan usaha milik negara BUMN, ASN, aparat sipil negara, TNI, Polri. Tetapi dalam Maliaki 3 ayat 10, bahwa 10% dari berkat Tuhan itu adalah milik Tuhan. Maka apapun profesimu, ingat, di sana ada karya, kasih, dan berkat Tuhan. Dalam buku ND HKBP, memang karena saya pendeta HKBP, dalam buku ND 373, mangulah hita zolma manabur boniang gojadida de debata. Sehebat apapun kecanggihan teknologi sekarang, ilmu pengetahuan, tetapi firman Tuhan menjawab, manusia berencana, Allah yang menentukan. Itu harus dan tidak terbantahkan. Maka di dalam ayat 18, di dalam nats ini, apabila merayakan pesta Pondok Daun, mereka dengan anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, para hambanya, anak yatim, para janda-janda, dan Levi, satu suku yang dikhususkan Tuhan, tidak mendapat tanah, harus ada di sana. Jadi sukacita ini melibatkan yang sungguh-sungguh tidak punya apa-apa. Bahkan melalui pesta Pondok Daun ini mengingatkan kita sampai sekarang bahwa kasih Allah menyertai keluarnya mereka dari perbudakan, dari pengembaraan, sampai mereka masuk tanah Kanaan. Bahkan kasih Allah ini yang kita rasakan dalam Kristus Yesus, Yohanes 3:16, bahkan sampai sekarang dalam situasi kondisi yang kita hadapi bersama, bahwa kasih Allah tetap. Dan melalui pesta Pondok Daun ini mengasihi diri kita sendiri, karena Allah telah mengasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kuncinya. Bahkan mengasihi sesama dalam Ulangan 6 dan Matius 22 itu, bahwa Allah dalam diri Yesus telah merubah hukum itu menjadi hukum kasih. Bukan mengasihi karena satu marga, satu gereja, bukan. Mengasihi sesama manusia, sama seperti kasih Allah mengasihi dunia. Termasuk juga mengasihi alam semesta ini. Karena alam ini rusak, kita manusia akan rusak. Lihat sekarang banyak bencana-bencana. Karena faktor kerakusan manusia, itulah kerusakan alam semesta ini. Jangan lagi. Jadi Allah mengingatkan secara itu, termasuk juga mengingatkan supaya manusia mengasihi alam semesta sebagai tempat tinggal sementara di dunia ini. Maka bersukacita dalam pesta Pondok Daun, karena Allah telah memberkati alam sebagai sumber utama berkat. Dalam sekarang, baik petani, baik pedagang, baik ASN yang bekerja, TNI, Polri, harus sungguh-sungguh diyakini di sana Tuhan bekerja dan memberkati. Dan semoga diberkati. Saudara-saudara, yang kedua,
di dalam setiap ibadah, apapun namanya ibadah, baik itu ibadah secara kecil yang kita katakan ibadah keluarga, ibadah di sekolah, di instansi, di lembaga, terutama di gereja, sama seperti dalam nats ini, ayat 16-17, harus ada persembahan. Maka ibadah itu tidak bisa terlepas dari persembahan. Maka kita jangan pernah alergi terhadap namanya persembahan. Karena dalam Maliaki 3:10, di sana 10% adalah milik Allah. Dan itu yang dikatakan Yesus pada saat menjawab daripada ujian kaum Farisi. Apakah patut dan pantas diberikan pajak atau beo terhadap kaisar? Yesus menjawab, tunjukkan koin. Gambar siapa? Gambar kaisar. Berikan kepada kaisar yang patut kepada kaisar. Itulah pajak yang kita pakai sampai sekarang. Kita harus wajar sebagai bangsa bayar pajak. Baru gambar siapa? Gambar Allah. Berikan kepada Allah. Maka berikanlah kepada Allah. Maka ingat, setiap ibadah yang kita katakan kecil atau ibadah bersama di gereja, ibadah itu tidak bisa terlepas dari persembahan. Karena ini yang dianjurkan Allah kepada Musa, dan ini yang harus dilaksanakan dalam ayat 16 dan 17. Maka kalau kita bandingkan dengan epistel di dalam nats ini, Yesus kenapa memuji pemberian daripada kaum janda tersebut? Apakah dia karena seorang janda miskin? Bukan. Tetapi Yesus sungguh-sungguh melihat seorang janda ini memberikan dengan hati yang ikhlas dan tulus, dan sungguh-sungguh memberikan. Bukan seperti orang-orang kaya pada saat itu. Dalam bahasa Batak mengalih rima-rima. Itu hanya pantas kepada panangga. Karena itu sampah yang tidak baik. Maka jangan pernah berikan kepada Tuhan yang tidak baik, sampah. Berikan yang terbaik. Karena persembahan menurut tradisi perjanjian lama harus yang terbaik. Itu dalam epistel. Karena Yesus melihat kesungguhan hati dari si perempuan janda itu. Bukan soal berapanya. Walaupun penting jumlahnya itu, tapi dari hatimu, dari pengenalanmu akan berkat Tuhan. Tetapi buat apa engkau berikan besar? Jadi bukan supaya engkau dipuji, tapi karena sudah kau rasakan bagaimana Tuhan dalam hidupmu, bagaimana berkat Tuhan di dalam aktivitasmu. Itu yang harus diingat. Maka ibadah tidak bisa terlepas dari persembahan apapun itu. Maka dua pokok tadi, dalam pesta pondok daun, kita mengingatkan sejarah bagaimana Allah berperan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam bangsa kita. Demikian juga Israel pada saat itu. Yang kedua, setiap ibadah tidak terlepas dari persembahan. Maka apapun yang bisa kau persembahkan untuk Tuhan, usahakan kau berikan dengan hati yang senang akan pengenalan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Telah mengingatkan kami supaya kami tidak melupakan sejarah, kasih karunia dan karya Tuhan sampai saat ini dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk mengingat selalu karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga seluruh warga-Mu, bangsa kami, supaya kami generasi tua mengingatkan para generasi muda bahwa sejarah-sejarah itu melalui karya dan kasih Tuhan
tidak terlupakan dalam kehidupan kami, supaya kami selalu diingatkan bagaimana Tuhan berkarya mengangkat harkat martabat kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja supaya kami kuat untuk melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati gereja-Mu, hamba-Mu, dan umat-Mu, dimanapun mereka berada. Berkati seluruh profesi daripada umat-Mu, baik petani, baik pedagang, baik yang bekerja di BUMD, BUMN, ASN, TNI, Polri, dimanapun mereka berada. Berkati putra-putri mereka, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kami dikuatkan dengan nama Tuhan, dan mengandalkan kuasa Tuhan, kami menjadi menang dan pemenang. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan dengarkan dan kabulkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.